Baik, silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Saya ingin bawa kita di dalam tema kita pagi hari ini adalah hidup adalah perjuangan dan wajib untuk dimenangkan. Sebuah tema pagi hari ini adalah hidup adalah perjuangan yang wajib untuk dimenangkan. Demikian jauh pembacaan atau tema kita. Hidup adalah perjuangan yang wajib dimenangkan. Kenapa saya bilang wajib? Karena kekristenan beridentik dengan pemenang. Alkitab di dalam Roma 8 dikatakan kita lebih dari orang-orang yang menang. Saudara, saya berharap saudara taruh perhatian saya ke sini ya. Tidak usah lihat ke kiri ke kanan, tidak perlu kita lihat ke kiri ke kanan. Baik, saudara-saudara, hidup adalah perjuangan yang wajib dimenangkan. Kenapa hidup ini wajib dimenangkan? Karena Allah kita Allah pemenang. Dan yang kedua, kata Alkitab kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Saudara, mari kita lihat Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Ayat ini akan menjadi khotbah saya di pagi dan sore. Namun mari kita perhatikan baik-baik Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, saudara-saudara. Mari kita lihat ayat yang ke-7, saudara, lihat ini. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Perhatikan kata Asyerah di sana. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual. Ia di sini Tuhan menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Kalau saudara baca ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yaitu Otniel, anak Kenas adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Saudara, yang ayat yang terakhir kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu amanlah, sama-sama ya, 1, 2, 3. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kalau saudara baca, mereka kalah 8 tahun, atau mereka kalah 8 tahun, tapi buat Tuhan buat orang Israel aman 40 tahun. Ada bonus yang diberikan Tuhan pada waktu sebuah pemulihan terjadi atas orang Israel. Nah, pertanyaannya, kenapa 8 tahun mereka kalah dan pada akhirnya nanti Otniel yang bikin menang? Tuhan pakai Otniel untuk menang. Sebenarnya ada rahasianya. Hidup adalah perjuangan yang wajib dimenangkan. Saudara, peperangan kita itu banyak. Ya, hidup ini kenapa saya sebut sebagai perjuangan. Dan kenapa harus menang? Nah, saudara, sebab begini saudara, mari kita lihat konteksnya. Konteksnya adalah peperangan zaman dahulu. Kalau peperangan zaman sekarang masih mirip, tapi saya mau bawa kita bahwa ini konteks peperangan zaman itu. Peperangan zaman itu sadis. Kalau Anda kalah, raja-rajanya bisa dipotong seluruh jari saudara. Jadi betapa menakutkan kalau jadi orang yang kalah. Raja itu dipotong jarinya. Ya, setiap raja akan dipotong jarinya. Jadi risikonya sangat besar. Belum lagi para tawanan, istri-istri akan menjadi apa? Tawanan, bukan hanya tawanan biasa, tapi tawanan seks. Ya, tawanan yang mengerikan. Jadi mereka boleh ambil anak saudara, ambil istri saudara, hanya untuk mereka memuaskan hasrat mereka. Jadi di samping mereka memuaskan hasrat mereka, mereka memuaskan kemarahan mereka. Jadi kalau kalah berisiko. Belum lagi harta saudara akan diambil habis-habisan, emas, perak, semua diambil. Semua diambil. Dan bukan hanya itu, kalau saudara orang penting dibunuh. Jadi bisa dibayangkan betapa orang kalah itu berisiko sekali. Karena itu saya bilang bahwa hidup adalah perjuangan. Dan kalau saudara tidak menang, maka risikonya besar.
Kenapa risiko besar? Karena tadi saya bilang secara peperangan pada zaman itu yang kalah berisiko, yang menang enak. Pertama, dia dianggap orang yang luar biasa. Tetapi yang kedua, dia dapat kelimpahan harta. Yang ketiga, tadi dia hidup tenang. Tadi 40 tahun akhirnya mereka menang, mereka hidup tenang. Beda dengan orang yang kalah, dijadikan budak, apapun diperlakukan jahat sekali. Jadi kalau saudara-saudara lihat, jadi saya mau bawa dalam hidup kita pun demikian. Kalau Anda kalah, maka hidup kita berisiko. Peperangan itu macam-macam, saudara-saudara. Pada zaman dahulu ya perang seperti itu, saling baku bunuh, meraih sebuah tempat di mana mereka perjuangkan. Tapi saya bilang hidup ini adalah peperangan, dan dalam peperangan hanya ada dua hasilnya, menang atau kalah. Dan sebagai orang percaya harusnya kita diharapkan menang. Nah, banyak jenis perang, saudara. Ada perang melawan roh. Kata Paulus, kamu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan apa? Roh-roh di udara. Itu sebabnya ada orang yang, maaf kata, dia bisa benar di dalam keuangan, tetapi dia bisa kalah di dalam dosa. Peperangan kita bukan sekedar melawan musuh yang kita bisa lihat, kita tikam, tapi peperangan kita lebih daripada itu. Ada orang perang roh. Jadi bukan sekedar kita perang suami, tapi perang melawan roh yang menjatuhkan kita. Kita semua punya kelemahan masing-masing, dan itu yang saya sebut sebagai peperangan roh. Saudara, kita yang tahu kita ini lemah di mana, kita menghadapi apa yang disebut peperangan roh. Peperangan yang kedua juga kita sebut sebagai peperangan melawan dosa. Semua orang, mau pendeta, mau jemaat, mau orang terpelajar, tidak terpelajar, kita berhadapan dengan peperangan dosa. Ada orang yang benar-benar bergumul, dia sebenarnya ingin terlepas dari dosa, tapi dosa seperti menang atas hidupnya. Lihat, kita punya peperangan melawan dosa. Peperangan apa lagi? Peperangan kelemahan kita. Kita berjuang setiap hari, padahal kita bangun pagi, kita bilang, Tuhan, kayaknya beta sedang mau buat dosa ini lagi. Tapi siangnya kita gagal. Peperangan. Lalu melawan apa? Pergumulan. Pergumulan itu banyak. Sakit penyakit. Ada orang yang berang melawan kanker yang ada di dalam dirinya. Peperangan, saudara. Ada orang peperangan dengan siapa? Peperangan dengan kemiskinan. Kalau hari ini kita miskin, kalau bisa Tuhan, besok kita hidup lebih baik. Setiap kita punya peperangan, tapi peperangan itu menentukan Anda kalah atau Anda menang. Dan sekali lagi, kalau Anda kalah, berisiko. Bayangkan kalau Yusuf jatuh dalam dosa, dia kalah. Dia tidak menjadi orang penting di Mesir. Dan kalau dia tidak jadi penting di Mesir, saudara tahu, orang Israel pernah kelaparan. Bahkan bapak dan saudara-saudaranya kelaparan. Dan akhirnya saudara tahu apa yang terjadi? Lewat dia menang atas peperangan melawan dirinya, melawan nafsu di dalam dirinya, dia menang. Dan saudara tahu dia menang, dia dapat hadiah dari Tuhan, adalah sebuah jabatan. Tapi bukan daripada itu, dia kasih makan seluruh saudara-saudaranya. Pada waktu itu Israel mengalami kelaparan yang luar biasa, sehingga mereka harus pergi ke Mesir untuk membeli makan. Dan saudara tahu, bukan hanya Yusuf mampu memberi mereka makan, tapi Yusuf mampu memberi mereka tanah di Goshen, di Mesir. Luar biasa. Tapi bisa bayangkan bagaimana seorang raja Mesir memberi dia kesempatan menduduki tempat yang penting, yaitu mengelola keuangan, yaitu mengelola kementerian pertanian. Dia olah semua sehingga Mesir tidak kelaparan, Mesir kelimpahan. Dalam 7 tahun pertama dia kumpul karena Mesir mengalami kelimpahan. Dia sudah menubuatkan, dia sudah lihat mimpi bahwa Mesir akan ada 7 tahun kelaparan dan 7 tahun kelimpahan. Dalam pengelolaan keuangan yang baik, Yusuf mengumpulkan seluruh gandum-gandum pada 7 tahun pertama. Dia kumpul sehingga tahun 7 tahun kelaparan, dia menghidupkan para Mesir, orang-orang Mesir sampai raja. Dan bukan hanya itu, ujung-ujungnya keluarganya dipelihara. Tapi dia bisa bayangkan kalau hari itu dia jatuh sama Potifar, maka raja Mesir tidak akan percayakan dia sesuatu. Kalau dia tidak percayakan sesuatu, bukan hanya menghancurkan karirnya,
tapi papa dan mama dan saudara-saudaranya akan mati di dalam kelaparan. Saya mau bilang saudara, jangan pernah main-main dengan peperangan kita. Hasilnya merugikan kita. Hasilnya menghancurkan kita. Hasilnya tidak pernah main-main. Apalagi itu berhubungan dengan dosa. Sambo adalah seorang yang sekarang sedang terkenal. Apa yang dia tidak punya? Pangkat punya, kedudukan punya. Bahkan dia diperkirakan akan jadi Kapolri. Tapi lihat, waktu dia perang melawan manusia, yaitu orang-orang jahat, dia menang. Kalau saudara tahu, orang paling ngeri kalau dia tangani kasus, selesai. Tapi sayang, Sambo kalah dengan peperangan dirinya sendiri. Saudara tahu Alkitab bilang apa? Orang yang perkasa itu bukan orang yang melawan orang lain atau apapun, tapi melawan diri. Perang paling setengah mati itu melawan diri sendiri. Perang pada orang lain, maaf kata, saya perang melawan seseorang, saya tinggal menghindar, selesai. Tapi perang melawan diri saya itu, saya akan tidur juga saya tetap perang dengan saya bangun juga saya perang dengan saya. Dan Sambo menurut saya dia kalah waktu dia perang dengan dirinya. Kesombongan ego telah membuat dia bertindak salah. Dan akhirnya kita tahu hari ini dia sedang disidang. Harusnya dia berdiri sebagai Kapolri mungkin nanti, tapi oleh karena dia kalah dalam peperangan, selesai. Dalam emosinya, dalam kemarahannya, dia membunuh seseorang. Dan cara bunuhnya sangat-sangat sadis. Sebenarnya dia lawan egonya sendiri. Sambo ini sampai berani lawan dia. Dan ketika dia bunuh, dia pikir selesai. Tapi sudah tahu hari ini, anaknya kasihan. Siapa yang mau lihat? Istrinya terlibat, keluarganya terlibat. Kalau saudara baca, sekarang terlibat sampai jenderal-jenderal. Lihat, peperangan yang kalah berisiko besar. Orang muda dengar baik-baik. Kejatuhan di dalam dosa adalah sebuah bentuk kekalahan dalam peperangan. Dan lihat baik-baik, kalau saudara tidak menang dalam peperangan melawan dosa, maka dengar baik-baik, hidupmu akan berantakan. Tidak ada kata amin. Sudah lihat risikonya besar. Karena itu kenapa saya bawa kita untuk masuk dalam hal ini. Kenapa saya agak keras hari-hari ini di kaum muda? Karena saya tahu bahwa kita harus perang. Kalau tidak perang, aku pun perang, tapi tidak menyiapkan diri dengan baik, kalah. Katanya, pejuang yang menang itu bukan pejuang yang dia latih itu dalam 1-2 hari. Peperangan yang kita menangkan ini bukan tiba-tiba Anda menang. Tapi katanya, sebenarnya pemenang itu ditentukan dari pejuang yang berkualitas. Dengar baik-baik. Pemenang itu lahir dari pejuang yang berkualitas. Dan karena itu kita akan lihat ciri orang yang bisa menang atas peperangan hidup. Ada amin. Sudah dengar baik-baik. Kalau begitu apa rahasia untuk kita bisa menang? Saudara terjemahkan sendiri peperangan saudara. Setiap kita punya apa? Peperangan. Dan peperangan itu saya bilang harus kita menangkan. Kalau peperangan itu Anda kalah, selesai hidup. Kenapa orang bunuh diri? Apa dia tidak takut bunuh diri? Kenapa dia bunuh diri? Karena dia kalah dalam peperangan. Saudara tahu, salah satu perang juga yang paling susah bukan hanya dengan diri. Katanya peperangan yang paling mengerikan adalah dengan pikiran. Sesuatu yang tidak terlihat. Tapi pikiran ini katanya bisa menghidupkan saudara, bisa menghancurkan saudara. Pikiran yang tidak terkontrol dengan baik, pikiran yang tidak dimanage dengan baik, hanya menghasilkan orang-orang yang frustrasi. Sama-sama punya persoalan. Tapi kalau Anda tidak bisa benang atas pikiranmu, pikiranmu akan berkata, memang dasar lu lihat, lu mama saja juga dulu mati juga putus asa juga. Sekarang lu lihat, lu punya hidup juga tidak beda-beda dengan mama. Kalau pikiran kita bawa, yes, mama saya begitu, bapak saya begitu, saudara saya begitu, cara matinya, pasti saya juga begitu. Itu pikiran yang salah, kita punya peperangan. Saudara tahu,
banyak, saya mau sebut peperangan banyak, tapi sudahlah, saya mau bawa saudara bahwa ternyata kita punya peperangan masing-masing. Dan peperangan saya selalu bilang harus menang. Ada orang tidur dalam keadaan masalah banyak, setan bisik di sini. Dia mulai serang pikiran, dia mulai perang, dia mulai ajak perang. Lu lihat siapa yang mau tolong lu? Tidak ada. Lu lihat, lu sudah berdoa juga percuma. Lalu kita pikir betul juga, ngapain saya hidup ini terlalu susah. Lalu kita mengakhiri hidup kita dengan cara yang tidak benar, gantung diri, lompat dari jembatan. Saya ajak saudara, kalau mau bunuh diri jangan lompat dari jembatan, lompat dari tempat tidur, supaya minimal kaki bangga dan saudara rasa sakit. Saudara sakit bahwa lompat dari tempat tidur saja risikonya ada. Setiap kekalahan perang itu mengerikan, hasilnya mengerikan. Tapi saya tidak akan bawa itu. Saya hanya bawa saudara bahwa hidup ini penting, hidup ini peperangan. Kalau begitu mari kita lihat rahasia. Apa rahasia kunci supaya kita menjadi orang yang menang? Orang Israel bisa menang, harusnya orang percaya bisa menang. Apa rahasianya? Mari kita baca dari Hakim. Kebetulan pembacaan Alkitab saya sudah sampai Hakim-Hakim. Jadi ini merupakan bacaan saya hari-hari selain saya baca untuk khotbah, dan saya mendapatkan berkat ini. Yang pertama, rahasianya adalah akui sungguh-sungguh kesalahan saudara. Kalau kita gagal perang, akui kita punya kelemahan, akui kita punya kesalahan, akui kita punya ketidakmampuan. Intinya akui sungguh-sungguh kesalahan saudara dan saya. Saudara lihat ayat yang ke-7 dari pasal 3 itu. Apa kesalahannya orang Israel sampai mereka kalah? Ayat 7 berkata, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu lihat ini, kenapa kalah? Ayat 8 bilang, lalu bangkitlah murka Tuhan. Yang membuat mereka kalah, dengar, bukan mereka lawan Baal, bukan mereka lawan Aram, Raja Aram. Yang mereka lawan adalah Tuhan Allah. Di depannya adalah tentara pasukan Aram. Tapi kalau saudara baca, Tuhan tidak ada urusan dengan musuhnya. Tuhan urusan dengan orang Israel. Sebenarnya mereka bisa menang karena ada Tuhan. Tapi karena mereka buat kesalahan, Tuhan yang akan bela mereka. Angkat tangan. Dan pada waktu Tuhan angkat tangan, saudara tahu yang mereka alami adalah kekalahan. Kalau begitu apa kesalahan mereka? Mari kita sekali lagi. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kushan-Rishathaim, Raja Aram, Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan-Rishathaim 8 tahun lamanya. Tadi saya bilang, kalah ini hari, saudara tahu, kalah sekarang, yang paling takut itu raja. Tadi saya bilang, kadang-kadang mereka harus potong jari orang-orang yang kalah. Raja itu minimal potong jari atau penggal kepalanya. Itu zaman itu. Nah, bisa dibayangkan Raja Israel begitu ketakutan. Tapi sekali lagi, secara kasat mata mereka memang kalah dengan siapa? Dengan Raja Aram, dengan pasukannya. Tetapi secara rohani, sebenarnya penyebab mereka kalah bukan karena tak mampu mengalahkan Raja Aram, tapi mereka tak mampu berperang, yaitu mengalahkan diri mereka kepada Tuhan. Apa maksudnya? Saudara lihat ini, orang Israel melakukan apa yang jahat. Jadi orang Israel ini kalau mereka kalah, biasanya satu kunci pertama, mereka buat sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Pertanyaan saya, jahat yang mana? Kan kita tanya, jahat yang mana? Mereka harus akui bahwa ada hal-hal jahat yang mereka lakukan selama mereka berperang. Dan Tuhan sekali lagi tidak ada urusan dengan musuhnya. Tuhan sedang urusan dengan Israel sebagai apa? Orang pilihannya. Tapi Alkitab bilang apa? Walaupun mereka orang pilihan, dia jual kepada raja. Ini sebuah tindakan dari Tuhan yang menurunkan martabat orang Israel, tapi sekaligus membuat mereka kalah. Nah, sekali lagi lihat konteksnya. Apa kejahatannya orang Israel? Satu yang saya sebut dalam poin ini, jangan pernah melupakan dan meninggalkan Tuhan.
kejahatan mereka yang membuat mereka kalah, bukan berarti mereka tidak punya pasukan yang kuat. Israel dari dulu sampai hari ini siapa yang berani sentuh mereka? Mereka punya pasukan kuat, tapi tanpa Tuhan di dalamnya habis. Kesalahan mereka sederhana, yaitu Alkitab mengatakan, lihat ini, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa yang jahat? Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadat kepada para Baal dan para Asyirah. Pertanyaannya, pertama, kata yang pertama, lupa Tuhan. Lalu lupa Tuhan. Lupa Tuhan itu kelihatan yang biasa-biasa, tapi dalam peperangan saya meyakini hari ini Anda menang, besok Anda kalah. Melupakan Tuhan itu bahaya. Ini kunci pertama. Kejahatan harus kita lakui, bahwa kadang-kadang kita kalah karena kita lupa Tuhan. Contoh paling gampang, mengapa dalam sepanjang hari Anda buat dosa? Periksa baik-baik di pagi hari. Anda memulai dengan Tuhan atau Anda mulai dengan setan? Kalau Anda memulai dengan Tuhan, tantangan ada, tapi saya percaya Tuhan kasih Anda kemenangan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Sederhana. Waktu saya renung kata melupakan Tuhan ini, saya tiba-tiba diingat tentang cerita Yusuf. Kalau saudara ingat Yusuf, satu waktu Yusuf ini di penjara, dengar baik, di penjara. Dia ini oleh roh Tuhan bisa menerjemahkan mimpi, gitu ya. Dan pada waktu dia menolong seorang pelayan minum atau juru minum dengan juru roti, ya kan? Juru minum dan juru roti, betul ya? Pada waktu dia menerjemahkannya, akhirnya dia terjemahkan yang tadi itu, 7 tahun kelaparan dan 7 tahun kelimpahan. Lalu setelah dia terjemahkan itu, ini Yusuf bilang sama orang yang dia tolong, kalau kamu keluar dari penjara, jangan lupa beta. Dengar baik-baik. Kok kenapa Pak Gembala bawa kita ke situ? Nah, dengar baik-baik. Jadi waktu dia keluar, dia sudah sukses kembali duduki jabatannya, dia lupa siapa? Yusuf. Nah, akhirnya kalau saudara lihat, pada akhirnya si Raja Firaun dapat mimpi. Yang tadi saya bilang 7 tahun kelaparan, ada apa namanya, kalau tidak salah ada sapi, ada apa gitu yang gemuk lalu jadi kurus gitu, ya kan? Sudah saudara ingat itu. Jadi semua orang tukang mimpi di negeri itu tidak bisa. Lalu dipanggil ditanya kepada juru minum ini, siapa kira-kira? Dia lupa. Tapi tiba-tiba saya ingat, waktu saya di penjara ada Yusuf. Waktu Yusuf keluar menerjemahkan, dan kita tahu tadi saya sudah kasih tahu, orang Mesir tidak kelaparan. Orang Mesir dipelihara selama 14 tahun. Harusnya tahun pertama saja terpelihara, 7 tahun kedua mereka kelaparan. Tapi lihat Yusuf ditolong. Maksud saya begini, sudah lihat ya. Juru minum lupa Yusuf saja bisa jadi persoalan. Karena pada zaman itu kalau lu tidak bisa jawab raja punya ini, lu disingkirkan. Jabatan diambil, bahkan mungkin saja bisa dibunuh, kan dianggap lu ini tidak bisa bikin apa-apa bagi, ya, kita lihat saja Jokowi saja. Walaupun dia memilih menteri, tapi kalau menteri tidak bisa apa-apa, pecat. Mungkin saja dia dipecat. Tapi dia ingat Yusuf, dia lolos dari jabatannya dilepas. Lihat, hanya lupa manusia, itu hasilnya mengerikan. Baru lupa Yusuf saja, dia beresiko tinggi. Apalagi Anda lupa Tuhan. Baru lupa anak saja Anda sudah resiko. Coba lu bawa anak di pasar, baru lupa anak di pasar, baru pulang bilang, bapak minta maaf, beta ada bawa daging banyak, anak ada kestiga di pasar, lu dapat penuh. Mengerti? Lupa anak saya beresiko. Apalagi lu bawa lagi, tiba-tiba kecelakaan lalu lu telepon, bapak jamara kenapa lagi? Soalnya pokoknya bapak jamara apalagi? Bapak janji dulu jamara. Tadi pegang anak, tiba-tiba anak terlepas, motor lari naik dia. Sudah tahu, saudara laki bilang,
Lu biji mata di mana? Otak, bodoh satu ini. Lihat, lupa anak saja berisiko. Alkitab bilang orang Israel itu lupa Tuhan. Anda mungkin tidak lupa, tapi kita lebih jauh melupakan Tuhan. Orang zaman sekarang bukan lupa Tuhan, melupakan. Kalau lupa itu kadang-kadang kita bisa ingat, tapi melupakan itu sengaja melupakan Tuhan. So, tahu hari ibadah juga lupa Tuhan, atau lebih tepat melupakan Tuhan. Hati-hati, kalau Anda sudah pada titik lupa Tuhan, Anda sedang ada dalam bahaya. Kalau Anda sudah lupa Tuhan, Anda dalam bahaya. Kenapa? Sumber pertolongan kita Tuhan. Bagaimana Anda bisa lupa Tuhan? Amin. Sumber pertolongan kita Tuhan. Kita ini jangankan lupa Tuhan, lupa HP saja. Apalagi sekarang saudara-saudara yang sekarang ini sudah naik tingkat. Kalau dulu ATM paling top, sekarang ini M-Banking. Anda tahu orang kaya paling takut itu di HP-nya. Kalau HP-nya hilang itu bahaya. Kalau dia lupa bawa HP atau lupa lalu ketinggalan HP, saudara tahu itu lengkap semua M-Banking di situ. Dia lupa taruh HP saja, orang angkat, bukan HP-nya yang mahal, M-Banking-nya yang mahal. Sekali dia transfer, dia tidak perlu saudara. Orang punya uang 2M, dia kasih pindah 2M hari itu juga. Lihat, lupa yang jasmani saja ngeri, apalagi lupa Tuhan. Saya pesan ke anak saya, Cynthia, hati-hati. You punya HP jangan pernah hilang. Kalau dulu HP hilang kita ganti, no problem. Sekarang hilang bahaya. Uang ada di HP sekarang. Makanya sekarang kan orang bayar tidak perlu lagi pakai macam-macam HP saja. Bahaya. Saya nonton itu video lucu. Dia taruh ATM di masker, lalu dia bawa. Tiba-tiba HP dibayar. Jadi kasir pikir, wih bagus sekali. Itu kasih hormat-hormat ATM tidak pernah terbayar karena dia ada di sini, dia tempel di sini. Jadi ID cardnya dibaca. Saya mau bilang saudara, lupa benda mati saja bersih. Ada aneh. Saya kasih tahu saudara, apalagi bapak-bapak, kenapa saudara mandi-mandi? Langsung saudara keluar dengan waktu mama bilang, bapak-bapak papi ada di mana? Saudara ada mandi. Karena itu saya, tunggu mama, tunggu. Kenapa? Kenapa Anda lari terbiri-biri? Lupa HP. Sebenarnya bukan lupa HP yang Anda takuti, di dalam HP-nya yang Anda takuti. Tidak ada kata. Karena katanya yang ditakuti oleh bapak-bapak itu bukan mamanya, tapi isi dalam HP. Pas mama tua berapa, dia pun jantung dudak. Mudah-mudahan waktu sudah baca itu WA. Lupa itu berisiko. Ada. Saya masih ingat SD. Masih ingat. Sekarang ini saya lihat ujian enak ya. Dulu kita ujian tukar sekolah. SD. Mali masih ingat. Jadi beta rumah di Oiba, beda apa di Konino. Yang paling saya takuti adalah kalau mama itu sudah atur kita punya. Mau ujian itu dia sudah taruh. Dia sudah ingat, pensil taruh di sini, buku taruh di sini. Yang lebih penting adalah ini. Kalau ini pensil bisa saudara pinjam. Karena biasa guru kasih tahu, ingat bawa pensil lebih dari satu. Lalu bawa bolpoin, takutnya pas ujian-ujian macet. Ini Indonesia bolpoin ini baru beli, tapi tulis dua kata macet. Jadi selalu dipesan jangan lupa bawa bolpoin 2, pensil 2. Yang saya takuti bukan itu, saudara. Karena pastikan kawan dibawa lebih. Yang saya paling takut adalah lupa bawa kartu ujian yang ditempel sini. Dulu kami bawa kartu ujian dan dia pun nomor semua. Kalau itu tidak ada, tidak boleh masuk ujian. Lupa itu saja. Nah bayangkan kalau tidak ikut ujian, Anda tidak dapat ijazah, apalagi lupa Tuhan. Yang lebih ngeri adalah siapa Tuhannya orang Arab disebut sebagai Asyera, betul ya? Asyera, betul ya?
Siapa Asyera? Asyera dalam bahasa Kanaan artinya dewi kesuburan, yang bikin subur. Kalau orang subur berarti apa? Sukses. Kenapa orang bisa lupa Tuhan? Bukan karena gagal, tapi sukses. Lihat orang yang gagal kadang-kadang bukan orang yang bukan sukses. Orang sukses yang kadang-kadang lupa Tuhan. Saya kasih ingat saudara, kalau sukses jangan lupa Tuhan. 3 orang. Satu kali lagi, kalau sukses jangan lupa Tuhan. Satu kali lagi, kalau sukses jangan lupa Tuhan. Kita ini baru punya sesuatu yang kecil saja, sombong lupa Tuhan. Baru naik pangkat saja lupa Tuhan. Baru doi sedikit banyak saya lupa Tuhan. Nah itu sungguh bahaya. Saya kasih ingat saudara, sukses itu hanya mau kasih tahu saudara, woi saya yang buat. Tapi sukses bukan tujuan akhir. Tujuan akhir kita adalah peperangan. Tadi saya bilang, ada orang sukses menghadapi perang, menghadapi kemiskinan. Iya kan? Kenapa akhirnya rumah tangga berantakan? Pada awal nikah miskin, perang melawan miskin, berjual sana, berjual sini, berjual sana, kaya. Tapi dia lupa bahwa setelah kaya, dia bukan lagi menghadapi peperangan melawan miskin, peperangan melawan orang-orang yang melihat dia sukses. Apalagi laki-laki, kalau Anda sukses, Anda bukan perang lewat miskin lagi, Anda perang melawan karyawan-karyawan. Lihat istri subofra, botak. Lihat istri kurus kerempet. Lihat karyawan body kayak kita. Peperangan. Sisi lain ada doi. Lihat bahwa ini tidak gampang. Peperangan dengan miskin selesai, tapi peperangan melawan diri sendiri dengan orang lain itu makin susah. Makanya ada orang bilang, Bapak ini kalau masih susah dulu dia beli, kalau susah nang dia beli orang lain. Betul? Betul? Peperangan tidak gampang. Dimulai dengan harus akui kesalahan. Jangan tunggu usahamu bangkrut. Jangan tunggu proyekmu ada persoalan. Jangan tunggu pekerjaanmu ada masalah, baru cari Tuhan. Terlambat. Mulailah dengan Tuhan, berjalanlah dengan Tuhan, dan akhirlah bersama Tuhan. Jangan main-main, lupa Tuhan, bahaya. Tadi saya sudah angkat banyak hal. Lupa manusia, lupa HP, lupa barang, selesai. Beberapa hari ini bukan hanya saya lupa, saya jalan-jalan dompet saya hilang. Saya selalu bermasalah dengan dompet, karena dompet saya itu sebentar ada di oto, sebentar di celana jeans, sebentar di kamar, sebentar di bawah meja, sebentar di bawah tempat tidur. Di dalam dompet itu semua biasa, apalagi uang 2.000 lebih banyak. Tapi yang menjadi masalah adalah surat penting, yaitu SIM A dan SIM C. Saya lupa saja bahwa SIM A saya tidak tenang. Padahal mungkin di jalan itu Kapolda sudah umumkan minggu ini tidak ada penjagaan di jalan. Dok umumkan, hanya karena kita tidak tahu. Gara-gara lupa saudara tahu, tidak tenang bahwa aduh, lihat orang rem buru-buru di sana masuk ke tempat, oh ini ada tilang di sana. Padahal ada bagi-bagi sembako. Hanya karena kita lupa SIM, tidak tenang. Setiap lewat polisi pasti kita rem kaget. Resikonya apa? Orang tabrak belakang baru kita bilang, kenapa lu buta? Orang bilang, kok lu rem tiba-tiba? Kalau dia tanya, kenapa bapak rem tiba-tiba? Maaf, ada polisi di depan. Kenapa Anda takut polisi? Bukan polisi yang Anda takuti, SIM-nya Anda lupa bawa. Saya lihat ada mama-mama yang ada di shooting, nyong denona, pas di
naik hotel depan Polda. Pas lari sampai situ, orang seketawa, masih maju menuju. Di ujung polisi, balai datang polisi, tunggu segampang-gampang. Suruh lihat, lupa saja itu beresiko. Resikonya pertama lupa sih, Anda kehabisan bensin. Hukum bisa begitu, apa hubungannya? Ya, kalau saudara lihat polisi kan harusnya sudah ke kantor ini. Jalan potong, kelihatan jalan potong tapi putar jauh. Bensin habis, lupa SIM. Pertama, hidup tidak tenang. Janjang polis. Sehingga bos suruh dia beli fotokopi 2, dia bisa fotokopi 10. Kadang-kadang yang dipikir polisi. Masih ingat ya kita kecil-kecil itu? Kalau mamanya beli, mama ini kalau suruh itu jangan lebih dari 1, itu kita beli. Kalau hanya 1, fixin selesai. Tapi yang paling ngeri itu adalah, ingat, lu dengar bapak. Beli fixin. Apa? Dia tanya ulang, fixin. Beli apa? Fixin. Oke. Yang kedua, garam. Ya mama. Ulang lagi apa? Garam. Waktu kita fokus di garam, fixin sudah begitu potong. Betul ya? Lalu dia bilang lengkuas. Ingat, lengkuas itu beda dari jahe. Ini lebih parah. Maka di jalan kita mulai fixin garam lengkuas, fixin garam lengkuas, fixin garam. Pas kalau itu, wah mau gimana? Soalnya mau gimana? Tiba-tiba lo, aduh, apa ya tadi mam itu? Pulang mamtus. Karena setelah lama kan kita takut, pikir di jalan itu pikir supaya kalau bisa dia loading, dia kembali tiga kata ini dulu. 5 menit tidak keluar di otak, 10 menit tidak keluar, 15 menit tidak keluar, 20 menit juga tidak keluar. Akhirnya kita putuskan pulang ke rumah. Mau tanya mama. Dengan begitu senyumnya mama, woi mama juga senyum, mas mana? Mana ini? Barang disuruh beli, aduh mama. Dia mau tanya mama justru itu. Apa lagi mama? Lu tahu itu nasi harusnya 15 menit baru masak. Dia pun kemarahan bisa itu nasi langsung ketakutan masaknya. Lupa sesuatu beresiko. Kalau sudah ketemu orang-orang yang bilang, ingat cepat. Lalu pulang saudara tidak bawa hasil itu saudara. Pertama dia bilang, sini sudah, lu tahu sapi. Tapi lu harus babonting dulu. Bodoh satu nih, otak tidak main. Pergi lagi. Kan sudah marah, saudara makin lupa gitu. Tapi sudah, maksud saya adalah lupa itu bahaya. Bilang lupa itu bahaya. Saya pernah lupa buru-buru dari sini di pelayan, harusnya pakai sepatu. Tapi karena terburu-buru sendal. Anda bisa bayang kalau saya di mimbar pakai sendal. Jas lalu sendal itu luar biasa. Malunya pasti luar biasa. Semua yang berhubungan dengan lupa itu bahaya. Ada amin? Masih mau lupa Tuhan? Tadi saya bilang lupa helm saja lu bahaya. Apalagi lupa Tuhan. Kenapa lupa Tuhan bahaya? Tuhan sumber kemenangan. Tuhan sumber pembela. Tuhan sumber penolong. Lalu lupa dia bagaimana? Tidak ada kata sukses. Kadang-kadang membuat kita lupa. Terserah sudah tersinggung, tapi saya kasih tahu saudara, orang lupa waktu sukses. Gagal ingat Tuhan, sukses lupa Tuhan. Ada amin. Kalau Tuhan kasih saudara berkat, makin ingatlah sama Tuhan. Yang berikut saudara lihat di dalam ayat yang selanjutnya. Jadi cari tahu apa kesalahan saudara. Memang tidak semua kesalahan, kegagalan, kejatuhan selalu berhubungan dengan kesalahan. Tapi minimal Anda periksa baik-baik. Tuhan kenapa ya? Kok minggu ini kok begini ya Tuhan? Tuhan koreksi saya, jangan sampai ada sesuatu yang tersembunyi. Israel, mereka hanya lihat kalahnya. Tidak pernah periksa sampai firman Tuhan keluar. Kamu jahat, kamu lupa. Saya kenal seseorang yang punya jabatan. Kalau kita bikin ibadah itu tidak menghormati, sikapnya tidak menghormati. Sikapnya seperti sikap menentang.
Tapi satu waktu di pekerjaannya saya dengar ada persoalan. Lalu saya dalam hati, belum tahu dia. Jangan pernah main-main dengan Tuhan. Jangan pernah apa? Main-main dengan Tuhan, apalagi lupa Tuhan. Saya tahu memang kita harus kerja untuk makan. Sebagai hamba Allah saya tahu kita kerja untuk hidup. Tapi kerja sampai Anda lupa Tuhan itu bahaya. Saya ulang-ulang khotbah saya selalu arah ke sana. Kenapa? Karena saya sudah, kan kami hamba Tuhan sering doakan orang. Sudah banyak orang yang bilang, Bapak dulu beta masih sukses di Bapak, mana beta mau ingat Tuhan. Seandainya beta tahu begini, beta sudah cari Tuhan dari awal. Selalu orang bilang penyesalan itu datang apa? Dari belakang. Sebab kalau dari depan katanya namanya pendaftaran. Dan kita menjadi orang yang sedih sekali. Dari muda-muda belajarlah untuk apa? Periksa. Saya ingatkan saudara, cari Tuhan. Yang kedua, rahasia kemenangan dari orang Israel dan kita tentunya adalah doa. Rahasia untuk menang dalam peperangan apapun adalah doa. Sekali lagi, rahasia dalam peperangan kita adalah doa. Ini ulang-ulang ini topik, tapi banyak orang belum sadar dengan topik kedua ini. Mari lihat ayat yang ke-9. Sudah TGP, sudah lupa Tuhan, ada persoalan. Mereka kalah 8 tahun, menderita. Lalu teringat mereka, aduh betul, kita berusaha. Betul. Ada yang terlupakan yang membuat kita kalah. Lalu mereka bilang, Tuhan. Kalau kita berkata, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yaitu Otniel. Kadang-kadang kita nih pilih jodoh itu dari nama, biar lu gagah Bapak. Tapi kalau lu nama tidak menunjukkan nama-nama barat, rasanya kurang keren. Otniel, berapa banyak orang kasih nama Otniel? Apalagi orang gue paling suka singkat-singkat. Ot. Saya selalu bilang jangan lepas itu L di belakang. Otniel, tapi kita kan kalau bukan Otniel saja. Otniel itu ada maknanya. Saya tidak akan terangkan nanti sore hari, tapi sekarang Otniel dulu. L itu artinya Allah, ya. Jadi Allah yang menyertai Otniel lah, begitu. Jadi sudah kita tidak bahas, tapi orang suka pilih nama itu yang ada hubungan agak keren. Jarang-jarang orang nama Otniel. Di jemaat kita aja sampai nama Otniel, yang ada di teganya ada Otniel. Tidak ada kan? Saya malah benar-benar jauh sudah. Jerry Aaron Charles ada. Tidak ada out sedikit pun. Nah, tapi maksudnya begini. Akhirnya orang yang sederhana ini yang bikin orang Israel menang. Dari mana? Satu, dia berdoa bersama-sama umat Israel. Doa itu kelihatan biasa, kata-kata biasa yang keluar, tapi dengan baik-baik. Doa itu kelihatan kata-kata biasa, lahir dari mama-mama biasa dan bapak-bapak biasa, tapi ditujukan pada Allah yang luar biasa, itu bersuaranya. Dengar baik-baik, doa itu biasa, tapi doa kepada Allah yang luar biasa itu masalahnya. Makanya Gus Dur pernah berkata begitu, saya tidak takut dengan orang Kristen, yang saya takut doanya orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen punya doa itu bahaya. Sebenarnya kita bukan tidak menang, tapi kadang-kadang kita tidak kuat dengan doa. Coba periksa semua kita, termasuk saya. Kalau Anda sudah kurang di dalam banyak doa, percayalah, bukan hanya persoalan tambah banyak, tapi Anda pasti kalah dari persoalan. Rasanya saudara tidak percaya. Sekali lagi,
Saya kelak, orang yang kalah pasti orang yang kurang di dalam berdoa. Anda tidak percaya, tak usah berdoa. Pasti Anda kalah. Ada amin. Berdoalah. Memang doa tidak langsung menyelesaikan masalah kok. Tapi menurut saya doa mengundang Tuhan. Ada amin. Doa itu mengundang Tuhan hadir di situ. Kalau dia hadir di situ, kadang-kadang dia tidak langsung, tapi minimal dia suruh lihat. Yang begitu. Kita orang-orang tua, apalagi bapak-bapak ini pakai agak-agak nakal kadang-kadang gitu. Lihat kita anak laki-laki masih kecil jalan di atas bangku, kita lihat. Semua lihat dia. Ya jalan-jalan begitu asik, naik tembok lari, kita lihat saja. Tapi saya tanya saudara, pas dia mau jatuh, saudara lihat saja. Itu bapak gila. Walaupun dia suka, karena ini anak-anak laki-laki namanya, kestinya. Tapi bayangkan kalau dia mau jatuh, itu dia bapak mau tabrak tembok, dia pergi, dia tangkap. Bapak di surga waktu kita undang dia di dalam doa, tidak mungkin tidak langsung. Tapi saya percaya waktu saudaramu jatuh, karena saudara undang dia di situ, dia tidak akan membiarkan Anda jatuh. Saya nonton beberapa video orang barat. Bagi orang itu video biasa, bagi saya itu maknanya dalam. Ada bapak-bapak orang barat yang lagi kerja nih. Anaknya baik di sini. Pas anaknya mau tunduk ambil sesuatu, dia pegang sudut meja. Padahal dia ada kerja, sambil dia lihat di laptop, begini, dia taruh tangannya di sudut meja. Kehadiran bapaknya itu bagus kan. Dia cuek, tapi dia tahu ini bahaya, sudut meja ini kalau kena biji mata atau kepalanya anaknya bocor. Ada lagi anaknya tidur, dia kasih tinggal, dia bermain. Tiba-tiba anaknya pindah ke ujung tempat tidur, ngotur, hampir jatuh, dia lompat, dia tangkap anak itu. Saya pikir ketika engkau undang Tuhan di dalam doa, bukan tanpa persoalan, tapi dia siap menolong saudara. Jangan pernah lupa doa. Kita ini kalau sudah berhubungan dengan doa, malas dia undang. Tadi pagi saya harus bangunkan satu kamar di pastori. Bangun. Saya paling marah kalau hari Minggu sudah jam ibadah masih tidur sampai siang, saya paling marah sekali. Hari Senin saja kita bangun pagi-pagi karena takut terlambat ke sekolah. Hari Senin kita bangun pagi-pagi kan itu hari upacara, tuh kan? Jangan terlambat, kes telah dipotong. Tapi sayang hari Minggu kita bangun paling siang, seolah-olah Tuhan tak butuh. Kalau Anda merasa pentingnya hari Senin, hari ibadah adalah hari yang juga sangat penting. Mengerti? Berdoalah. Tahu doa tidak minta saudara sesuatu. Betul? Ada Tuhan minta, ingat kalau doa kasih saya sesuatu, tidak. Doa itu penting. Doa adalah rahasia kemenangan. Daniel berdoa, Yusuf berdoa, Daud berdoa, sama lagi berdoa. Saudara baca tokoh-tokoh dalam kitab orang-orang yang berdoa. Yong Itso adalah seorang gembala sidang dari gereja Sedih Jemaat Allah di Korea Selatan yang punya gereja luar biasa. Belum ada gereja sebesar punya dia Yong Itso. Dia sudah almarhum. Dalam konferensi besar satu dunia hadir. Orang tanya, Yong Itso, apa rahasia engkau menang dan rahasia engkau sukses? Jawabannya hanya adalah doa. Lalu dia tanya, bagaimana akhirnya dia bertumbuh? Doa. Bagaimana akhirnya engkau jadi hamba Tuhan yang luar biasa? Doa. Setiap pertanyaan dia jawab satu kata, doa. Yesus saja berdoa. Saya jujur ya, saya tidak apa-apa saya omong siapa saya. Berapa banyak kita tuh mau hadir dalam jam-jam doa. Saya kadang-kadang sedih, apalagi saudara yang melayani. Saya sedih. Kenapa? Karena kalau saudara melayani, mulailah dengan doa.
Kalau saudara tidak sempat hadir, mungkin saudara sibuk. Ambil waktu di rumah, bangun pagi nyembah Tuhan, cari Tuhan, supaya Tuhan mengurapi dan memberkati kita. Kemenangan ditentukan dari seberapa kuat kita berdoa. Ada apa? Kemenangan ditentukan dari seberapa kuatnya kita berdoa. Yang ketiga lalu terakhir, kunci kemenangan orang percaya dan juga orang Israel adalah mengandalkan kuasa Roh Tuhan. Ayat yang ke-10 bilang begini, sudah saya tutup di dalam ayat yang ke-10. Roh Tuhan mengginggapi dia. Siapa yang diinggapi? Roh Kudus atau Roh Allah? Siapa? Otniel. Nama boleh tidak keren, tapi roh yang ada di dalam dirinya luar biasa. Ada Roh Allah yang menyertai dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Risyatai, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Risyatai. Lihat, lihat, lihat. Dia ini siapa? Dia bukan raja, dia bukan panglima yang hebat, dia hanya punya satu Roh Tuhan. Kita bahas sekarang Roh Kudus. Yang membuat kita mengenal itu Roh Kudus. Sebab kalau Roh Kudus tidak bicara, roh kita sama-sama ada K-nya, RK sama-sama. Satu Roh Kudus, satu roh kita. Betul ya? Orang sudah bikin kita panas. Orang sudah bikin kita marah. Hanya ada dua roh yang bicara. Satu Roh Kudus, satu roh kita. Betul? Dan banyak kali kita kalah karena yang lebih kuat roh kita. Pertama Roh Kudus bicara, jangan pastikan saja sudah. Kita ya, untung ada Roh Kudus. Roh Kudus omong lagi, roh kita omong, lu ini laki-laki, masa orang kasih jatuh selalu lu diam? Saya alami sudah. Roh Kudus bilang tenang. Ini hati, ini roh kita ini. Aduh, masa lu takut? Perang. Kalau Roh Kudus tidak kuat, roh kita yang jalan. Ada amin. Kalau roh kita yang jalan, kehancuran sudah iko betul. Tapi beda, Otniel punya Roh Tuhan. Kalau Roh Tuhan saya gambarkan kuasa Tuhan, maka yang terakhir itu bisa menang. Kita butuh kuasa daripada Tuhan. Mengapa kita butuh kuasa daripada Tuhan? Karena kuasa dan kekuatan kita ini terbatas. Halo, kita bilang apa? Roh memang penurut, daging lemah. Lihat, manusia itu dagingnya selalu lemah. Tapi ya, saudara ulang-ulang kan kita bilang, aduh ini pokoknya nyari, beta sudah akan lakukan itu lagi. Kita lakukan lagi. Manusia ini tidak ada yang sempurna, termasuk saya. Kalau gitu kita butuh siapa? Roh Kudus. Kita butuh Roh Allah. Ada lagu dan firman Tuhan berkata, bukan kuat, bukan gagah, tapi roh kata Tuhan. Saudara lihat itu, yang bisa bikin kita menang bukan kita, Roh Tuhan. Yang bisa membuat kita bertahan itu bukan kita, Roh Tuhan. Tadi saya bilang sama-sama boleh punya persoalan, tapi di dalam diri ada diri orang yang berdoa, ada Roh Tuhan. Saya percaya Roh Tuhan kasih kita kemenangan. Sebab sekarang ini intimidasi dari banyak hal terjadi. Kita sudah ada masalah lagi, orang bikin masalah lagi, aduh kita pusing. Nah, saudara dengan baik-baik, tidak ada orang yang kuat tanpa Roh Tuhan. Saudara boleh baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satupun yang kuat kecuali Roh Tuhan menyertai dia. Daud itu dia kuat karena Roh Tuhan menyertai dia. Yusuf itu kuat karena Roh Tuhan menyertai dia. Siapa lagi? Semua orang-orang yang kuat harus mengakui ada Roh Tuhan yang bisa tolong. Ada amin. Roh Tuhan yang bisa bikin engkau menang.
Saya baca cerita lalu kita tutup dalam cerita ini. Ada cerita mau Papua. Inilah manusia, kalau bukan roh kudus yang kuat, roh kita yang kuat. Jadi ada mama-mama Papua dan dia suami. Taruhlah yang suami namanya Ibu, istrinya Yakomina. Jadi suaminya ini agak paling tinggi. Setiap hari istrinya dimarah. Tapi ibu ini, Filipus ini heran. Dan dia ini marah-marah saja, dia tidak marah-marah. Lalu satu waktu dia tanya kayak Papua, Maji. Lalu istrinya aku bilang, yo, kenapa? Saya mau tanya dulu. Apa? Kau mau tanya apa lagi? Kau mau marah lagi? Tidak, saya tidak marah. Saya mau tanya saja. Apa? Kau mau tanya apa? Tanya sudah. Saya lihat setiap kali saya marah kok diam saja. Kenapa ya? Rahasianya apa ya? Langsung istrinya bilang, oh, kau mau tahu? Ya, saya mau tahu. Kau ini istri baik sekali. Saya suruh marah-marah, kau terang marah saya. Yo, saya kasih tahu ya. Kau betul-betul mau tahu? Yo, saya mau tahu. Kau perempuan baik sekali. Yo, saya kasih tahu. Setiap kau marah, dengar baik-baik. Filipus tahu. Yo, kenapa? Setiap kau marah, saya pergi ke kamar mandi. Wah, hubungannya? Yo, lu dengar dulu. Kau dengar dulu. Yo, saya dengar. Setiap kau marah, saya masuk ke kamar mandi. Saya ambil sikat gigi yang kau biasa pakai itu. Saya pakai sikat WC. Suami apa? Yo, setiap kali kau marah saya tidak perlu marah kau. Saya pergi ambil kopi sikat, jadi biasa kau pakai sikat di mulut itu. Saya pakai sikat WC. Saudara, kelihatannya dia tidak marah. Tapi saya istri lebih marah. Lebih baik dia marah kan? Daripada bapak tua pakai setiap hari sikat gigi padahal bekas dari WC. Itu kemarahannya sebenarnya 2 kali lipat. Kelihatan dia sabar dulu. Bapak dong hati-hati. Mama dong tidak kelihatan lo sabar. Ada kumpul itu. Jangan sampai Anda pakai sikat gigi bekas dari WC. Maksud saya begini, lihat sesabar-sabarnya orang. Itu ada batasannya. Kenapa dia bisa? Ini walaupun dia cerita ya. Tapi lihat bahwa kalau Roh Kudus tidak pimpin kita ini orang yang punya potensi untuk melakukan yang balas jahat dan jahat. Betul? Dan akhirnya kita jadi orang yang kalah. Semua kita termasuk saya bergumul dengan ini. Kalau bukan Roh Kudus yang pimpin kita, roh kita yang pimpin, dan kita sudah tahu efeknya, kita kalah. Karena itu saudara habis sikat gigi tolong simpan baik-baik. Apalagi kalau habis marah istri. Simpan bapak, itu kan sikat gigi itu ada di bungkus. Simpan kalau bisa di lemari, kunci lagi, selot lagi. Maksud saya begini, saya tutup ini supaya sudah tidak tegang. Tapi intinya bahwa kemenangan harus bisa terjadi kalau kita selalu ingat Tuhan, andalkan Tuhan. Kedua, teruslah berdoa. Memang doa bukan segala-galanya, atau doa bukan langsung menjawab, tapi saya percaya doa punya kuasa untuk memberi kita kemenangan. Yang ketiga, apa tadi saya bilang? Milikilah roh Tuhan, karena hanya roh Tuhan yang bisa mengurapi kita sehingga kita bisa melayani Tuhan. Hanya roh Tuhan yang bisa membuat kita maju dan kita menjadi pemenang. Tuhan memberkati. Saya tanya dulu, saya sudah kasih mati. Saya tanya saudara tadi tepuk tangan.